Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, boleh lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan. Saya senang bertemu dengan semua saudara. Katakan shalom. Shalom. Baik, ambil tempat kita masing-masing dan kita akan buka firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin memberi tema kita untuk kita pagi hari ini semuanya belajar satu tema untuk menerima hujan, terima hujan. Banyak sekali kita berbicara tentang berkat-berkat Allah, tapi bagaimana berkat yang spesial bisa turun sama kita pada waktu kita mau mengerti untuk menerima hujannya Allah. Baik, kita buka dalam buku Sakaria, kitab Sakaria, dan nanti kalau sudah screen kita nampak kita akan baca sama-sama. Kitab Sakaria pasal yang ke-10. Zakaria pasal 10 ayat yang pertama. Saudara catat ayat hari ini dan mari kita baca firman Tuhan, ya. Zakaria 10 ayat 1, ya. Baik, mari 1, 2, 3. Mintalah hujan. Lebih kuat lagi saudara. Saya rasakan supaya suara kita lebih 100 seperti 1000 orang. 1, 2, 3. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Kepada siapa saudara? Setiap orang. Kepada siapa saudara? Setiap orang. Tuhan bilang minta hujan pada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhan yang membuat kumpulan awan pembawa hujan lebat, hujan deras. Dan dikatakan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Puji Tuhan, hujan saya percaya bicara tentang kehidupan. Setuju? Katakan amin. Tidak ada hujan, kering, mati. Israel pernah nggak ada hujan, dan tiap tahun kalau kami ke sana selalu tour guide berkata, "Oh pastor, please ask for the rain. Pray that we are blessed with the rain, because so many months there is no water, no rain, dry season." Israel pernah mengalami kekeringan, hampir mati, dan banyak yang mati karena Elia berdoa minta nggak ada hujan, dan Tuhan tidak kirim hujan. Tapi waktu Israel bertobat, Elia memintakan hujan, hujan turun. Hujan berbicara tentang kehidupan, bicara air. Percayakah saudara pagi ini bahwa kalau kita minta hujan dari Allah, Allah akan mencurahkan hujan itu? Katakan amin. Hujan bicara tentang kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, kematian. Saya rasa kita paling ngeri dengan kata kematian. Kita baru kekeringan, kita sudah bingung. Memang kita ada di tropical country like Thailand, Indonesia. Tapi di beberapa negara yang 4 season, wah lebih pusing lagi. Saudara, hujan berbicara juga tentang pertumbuhan, grow. Hujan bicara tentang life, hujan bicara tentang grow. Karena tanpa hujan, setiap benih ditanam tidak akan tumbuh. Dan kalau sudah tumbuh nggak ada hujan, akan berhenti. Pertumbuhan sangat penting. Kalau saudara lihat keluargamu tidak tumbuh, anak-anakmu nggak tumbuh, nggak pintar-pintar sekolah, ekonomimu nggak tumbuh, kebutuhan semua naik, kita pusing. Pertumbuhan penting. Yang ketiga, hujan berbicara tentang penuaian. Nah, Alkitab katakan dalam Sakaria 10 bicara tentang tuaian. Hari ini saudara, kita berdoa supaya ada tuaian. Tuaian artinya apa yang ditanam akan tumbuh dan menghasilkan, lalu dipetik, dinikmati. Tuaian bicara tentang menikmati. Hari ini kita semua berdoa untuk harvest, tuaian level dunia. Saudara percaya gereja kita adalah rumah doa bagi, sekali lagi saya minta kita komunikatif, gereja kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Berarti tuaiannya harus tingkat dunia. Ada tuaian tingkat negara. Apakah Thailand sudah menuai jiwa-jiwa bagi Allah?
Ada tuaian tingkat kota Bangkok, ada tuaian tingkat gereja. Saya percaya gereja kita BIC Bangkok akan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Boleh tepuk tanganlah saudara. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke. Waktu saudara menyanyi memuji Tuhan, saudara bertepuk tangan. Waktu saudara dengar firman yang membangkitkan kita, gak salah kita bertepuk tangan buat Tuhan. Nah, katakan amin. Tuaian keluarga, apakah istrimu, anak-anakmu, suamimu sudah dituai bagi Kristus? Nah, hujan berbicara tentang tuaian. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan berkata minta doa dengan iman, doa sesuai firman Tuhan. Kalau kita doa dengan iman tapi tidak sesuai firman Tuhan, tidak mungkin, karena iman timbulnya dari mendengar firman Tuhan. Kalau kita berdoa minta sesuai dengan pemuas nafsu kita, Tuhan bilang no. Karena apa yang kau minta salah, hendak memuaskan hawa nafsumu. Kalau Tuhan kita doa, Tuhan berkata tunggu, karena Tuhan ingin kita tekun berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan bilang yes, karena doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita belajar berdoa. We learn to pray according to His will. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya percaya pagi hari ini semua kita pengen terima hujan. Berapa banyak pengen terima hujan dalam hidup kita? Oke? Dalam ekonomi saudara, dalam keluarga, bahkan dalam gereja kita. Tapi syaratnya yang pertama, kita harus nabur. Kalau mau menuai, harus nabur. Tidak akan ada tuaian tanpa ada taburan. Wah, menuai jiwa-jiwa mau. Tapi harus ada taburan. Cukupkah taburan kita, taburan doa, taburan keluar bersaksi, taburan penginjilan, taburan melalui media, melalui apa perbuatan kita, hidup kita? Kalau cukup, maka jiwa-jiwa pasti dituai bagi Allah. Yang belum nabur, susah untuk menuai. Dan saya percaya Elia adalah manusia biasa yang berdoa seperti kita, minta hujan, hujan turun. Tahan hujan, hujan berhenti. Hari ini kita belajar bahwa hujan itu harus datang. Nah, Alkitab katakan, mari baca ayat ini sekali lagi supaya kita lebih mengerti hari ini. Zakaria 10 ayat pertama, 1, 2, 3. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang pada setiap orang. Ada musim menabur. Pada waktu menabur, kalau nggak ada hujan, benih yang ditabur mungkin mati, kering. Akarnya tidak akan rutit ke dalam dan mengisap air yang ada di dalam bumi. Jadi pada waktu musim menabur benih harus ada hujan. Hujan awal. Alkitab menuliskan orang Israel tahu tentang the former rain, hujan awal. Katakan hujan awal. Hujan awal. Tetapi Alkitab menulis tentang hujan akhir, the latter rain. Kapan hujan akhir akan datang? Pada waktu benih yang ditabur tumbuh, dan waktu tumbuh bersemi. Dikatakan waktu bersemi artinya daunnya, bunganya, buahnya sudah nampak bahwa terlihat begitu banyak bunga bakal buah. Tuhan berkata bahwa pada waktu semi itulah minta hujan. Karena kalau nggak ada hujan yang disebut dengan hujan akhir, maka nanti nggak ada tuaian. Alias daunnya, bunganya, bakal buah gugur, mati karena tidak ada kehidupan. Nah, saudara, di Israel dikatakan pada waktu musim semi hujan akhir akan turun, dan setelah itu buahnya akan keluar, gandumnya akan keluar, dan orang akan menuai. Alkitab katakan ya, musim hujan awal dan hujan akhir sudah datang menurut kitab Yoel, dan kita gereja Tuhan pasti Tuhan janji akan menuai. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya katakan tadi tuaian di segala bidang. Bagi mereka yang nabur secara rohani, nabur secara physically, nabur secara material, nabur
nabur dengan sungguh-sungguh untuk perkara yang kekal. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Dan bagi orang-orang yang menabur, mereka nanti pasti akan menuai. Berapa banyak kita mau menuai sekarang? Sekali lagi, haleluya. Hujan awal, hujan akhir. Tuhan berkata, hari ini kita disuruh minta. Ya. Kepada siapa hujan diberikan? Apa semua orang? Oh iya, orang fasik, orang kafir juga menerima berkat. Tapi berkat yang khusus Tuhan sediakan untuk orang-orang yang khusus. Mari kita buka sekarang dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16. Mana Elvan? Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal 16 ayat yang ke-15. Sudah kita baca, saudara? 2, 3. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Bicara hujan musim semi. Bahasa Inggrisnya bagus, saudara. Oke, nggak usah. Saya baca bahasa Inggrisnya. In the light of the king's face is life. Jelas, saudara? In the light of the king's face is life, and his favor is like a cloud of the latter rain. Hujan akhir di musim semi. Favor, kebaikan Tuhan, kesukaan Allah, perkenanan Allah seperti hujan. Nah, kunci siapa yang menerima hujan? Orang-orang yang mendapat perkenanan, orang-orang yang mendapat favor dari Allah. Hari ini kalau kita mendapat favor dari pemilik hotel, saudara bisa beribadah di sini sampai kapan saja. Katakan amin. Tentunya mesti bayar. Ya, ini air condition mahal, pegawai semuanya. Tapi kita mendapat favor. Buktinya biayanya sangat murah. Jangan ngomong sama pemilik. Sering nggak saudara mengalami favor dari suamimu? Pakai. Loh, Pak, enggak lah, semua untuk kamu. Kamu yang atur. Pernah nggak saudara mendapat favor dari company? All facilities, use it. Pakailah. Favor. Pernah nggak saudara mendapat favor, antri panjang-panjang, orang bilang, silahkan, cepat. Favor. Kalau favor Allah ada, pernah nggak waktu saudara kuliah, seharusnya kuliah di Indonesia, dapat scholarship, favor. Di Thailand lagi, di Bangkok lagi, berangkat kurus, pulang dari Thailand gemuk, karena favor, makanannya gini. Favor perkara yang penting, dan Tuhan bilang hujan untuk mereka raja memberi hidup, dan hidup itu ada kalau dikasih hujan. Karena dikatakan in the light of the king's face is life, and his favor is like a cloud of the latter rain. Saudara bicara raja. Wah, bagus. Bicara raja. Bukankah kita punya Raja Yesus Kristus? Katakan amin. Dia waktu lahir dikatakan the Prince of Peace. King of Glory akan datang nanti. Dan tergantung dari dia, kalau dia menyinari kita, dengan wajahnya kita dapat hidup. Hari ini saya melihat wajah kita bersukacita, keluarga besar di IC Bangkok, semua wajahnya berseri-seri. Lihat kiri kanan, senyum aja tuh, nggak perlu salaman, nggak perlu, senyum aja. Ya, semua berseri-seri, ya, haleluya, haleluya. Ada kehidupan. Kalau raja melihat kita, berarti kita ini adalah keluarga kerajaan. Kita harus menjadi anak-anak kerajaan. Kita harus menjadi the citizen of the kingdom of God. Katakan citizen. Kalau saudara citizen, saudara dibela. Di Singapura kalau orang citizen ada privilege yang khusus.
Bahkan Singapura kalau senior citizen umumnya